Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan dibimbing dan diperlengkapi untuk menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan di akhir dari video ini, saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, saudara lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka rindu firman-Mu untuk menguatkan mereka, menerangi jalan mereka, meneguhkan mereka, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mereka haus akan Engkau. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, jamah dan berkati semua anak-anak-Mu ini, terangi jalan mereka dan nyatakan perkara-perkara besar melalui kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua wanita-wanita hebat ini. Mereka akan merenungkan firman-Mu dengan penuh kerinduan dan kehausan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memproses saudara, membentuk saudara, membaharui saudara terus dan terus untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, di dalam video ini kembali kita akan belajar dari seorang wanita hebat yang luar biasa, yang akhirnya mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupannya. Seorang wanita hebat yang mengalami situasi yang sulit, mengalami kelaparan, tetapi dalam situasi yang sulit dan kelaparan tersebut, dia bisa bertindak dengan benar sehingga mujizat Allah terjadi, kuasa Allah dinyatakan, dan dia dicukupkan oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun nats firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini adalah dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan dan menjelaskan ayat-ayat firman Tuhan ini saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang
sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari nats firman Tuhan ini adalah kisah tentang di mana ada satu kali terjadi kelaparan. Pada waktu itu saat terjadi kelaparan, maka Tuhan menyuruh Elia hambanya untuk pergi ke sungai Kerit karena Tuhan memelihara dia di sana. Tapi setelah sungai itu kering karena kemarau yang berkepanjangan, akhirnya Tuhan memerintahkan Elia ini untuk pergi ke Sarfat, di mana Tuhan berkata bahwa di Sarfat Tuhan akan memelihara Elia. Waktu itu sedang terjadi kelaparan yang luar biasa, saudara, karena kemarau yang berkepanjangan. Dan di Sarfat ada seorang wanita hebat, ada seorang wanita yang luar biasa, seorang janda yang juga ikut mengalami kondisi kelaparan, yang ikut mengalami kondisi kemarau berkepanjangan, yang ikut mengalami kondisi di mana waktu itu seluruh wilayah mereka begitu menderita karena kemarau dan kelaparan itu. Dan janda ini memiliki seorang anak. Selama ini dia sudah berjuang melakukan apa yang bisa dilakukan. Selama ini mungkin dia sudah mulai menanam, melakukan apa yang bisa dia tanam supaya dia bisa menuai. Tetapi pada akhirnya tidak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan karena kemarau itu begitu mengerikan. Nah, saudara, tetapi pada akhirnya perempuan ini mengalami mujizat, di mana mujizatnya adalah dia punya tepung sedikit, segenggam tepung lagi, lalu dia juga punya sedikit minyak. Tetapi yang luar biasa adalah tepung itu tidak pernah habis, dan minyak yang sedikit itu pun tidak pernah berkurang, padahal digunakan terus. Dan itu terjadi selama kelaparan, selama kemarau itu terjadi. Artinya, saudara, selama masa yang sulit itu, selama masa yang berat itu, Tuhan memelihara perempuan ini dan anaknya dengan mujizat yang dahsyat, melalui tepung yang tidak habis-habis, melalui minyak yang tidak berkurang-berkurang. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Kenapa mujizat yang dahsyat itu terjadi? Itu yang saya ingin kita belajar dari perempuan hebat ini. Saudara, di dalam kehidupan kita, masalah sesulit apapun itu, Tuhan tetap punya jalan keluar. Bahkan hal yang paling mustahil sekalipun Allah bisa kerjakan di tengah-tengah masalah yang kita alami, asal kita menghadapinya dengan benar, asal kita menjalaninya dengan benar. Malah di tengah-tengah masalah persoalan yang kita alami, di sana kita akan melihat mujizat demi mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Janda Sarfat ini tidak akan mengalami mujizat yang dahsyat itu jika dia tidak masuk kepada situasi yang sulit, yaitu kelaparan. Jika tidak ada masalah pada waktu itu, yaitu kelaparan. Tetapi sekalipun ada masalah, ketika dia hadapi dengan benar, mujizat malah terjadi. Perkara besar malah terjadi. Hari ini demikian juga dalam hidup kita, saudara. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, di masa yang sulit ini, mungkin saudara sedang mengalami kesulitan ekonomi, mungkin saudara mengalami beban yang berat, ada masalah persoalan hidup yang saudara sedang tanggung, sedang pikul saat ini. Mungkin ada penyakit dan sebagainya yang sedang menindih kehidupan saudara. Tetapi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa masalah-masalah itu bisa Tuhan ubah menjadi mujizat. Malah di tengah masalah itu kita bisa melihat perkara besar,
Tuhan kerjakan, wanita-wanita hebat. Bagi saudara, Tuhan telah persiapkan perkara besar. Tuhan telah siapkan mujizat yang besar. Tetapi saudara harus menghadapi masalah, persoalan, beban hidup yang sedang saudara hadapi dengan cara yang benar. Nah, kita akan belajar dari wanita hebat ini, saudara. Apa yang dia lakukan sehingga mujizat terjadi di tengah masalah dan persoalan yang begitu berat. Kita lihat bersama, saudara. Setelah sungai Kerit itu kering, Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat. Dan Tuhan sudah atur semua supaya Elia bertemu dengan janda Sarfat ini. Dan kemudian setelah Elia bertemu dengan janda Sarfat ini, Elia berkata, "Berikanlah aku air." Kemudian janda Sarfat ini memberikan air kepada Elia. Lalu Elia juga berkata, "Berikan kepadaku roti." Tetapi perempuan itu menjawab, di ayat 12, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara, pada waktu Elia meminta kepada perempuan ini supaya dibuatkan baginya roti, perempuan ini berkata, "Tidak ada roti sama sekali. Yang ada hanya tinggal sedikit tepung dan kemudian sedikit minyak di buli-buli." Lalu dia berkata, "Aku kumpulkan 2-3 kayu. Lalu setelah itu aku pulang dan memasaknya." Bayangkan, saudara, seberapa banyak tepung dan minyak yang bisa dimasak melalui 2-3 potong kayu. Artinya tepung itu begitu sedikit dan minyak itu juga begitu sedikit, dan itu persiapan, persediaan terakhir bagi dia dan bagi anaknya. Dia pulang setelah mengambil 2-3 potong kayu itu dan kemudian dia masak. Lalu kemudian yang terakhir kali dia akan makan dan anaknya. Setelah itu tidak ada apa-apa lagi. Kemudian mereka pasti akan mati kelaparan. Tetapi pada waktu itu Elia berkata di ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Waktu itu Elia berkata, "Jangan takut." Sekalipun situasinya berat, sekalipun sepertinya tinggal waktu-waktu terakhir, sekalipun tinggal persediaan terakhir, keadaan begitu rumit, keadaan begitu menakutkan, tetapi Elia berkata, "Jangan takut." Dan memang terbukti, saudara, perempuan ini tidak takut melakukan apa yang benar ke depannya. Artinya, untuk mengalami mujizat yang besar dalam masalah, persoalan, beban, penyakit dan sebagainya yang saudara alami, wanita hebat tidak boleh takut kepada keadaan. Wanita hebat tidak boleh takut dan kalah kepada situasi yang sedang dia hadapi. Apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, jadilah sama seperti janda Sarfat ini, yang setelah mendengar perintah dari Elia, jangan takut. Kalau kita melihat kemudian tindakannya, terbukti bahwa dia mengimani itu, saudara. Dia tidak takut, dia hadapi semuanya, dia lakukan apa yang harus dilakukan, dia hadapi semuanya. Dia tidak takut menghadapi masalah dan persoalan yang akan dia hadapi. Dalam hidup saudara, apapun yang saudara hadapi, jangan pernah takut. Hadapi dengan benar, melangkah dengan benar. Kemudian Elia berkata, saudara, "Siapkanlah bagiku lebih dahulu sepotong roti dari sedikit tepung itu dan sedikit minyak itu." Padahal itu persediaan terakhir, saudara. Tapi ketika Elia berkata, maka pada akhirnya perempuan ini membuat. Dan yang lebih luar biasa, saudara, Elia berkata, "Siapkan dulu bagiku, baru bagimu." Artinya, saudara, pada waktu itu perempuan ini harus mendahulukan Elia. Artinya sisa tepung yang sedikit itu dan minyak yang sedikit itu semuanya digunakan, dituangkan ke dalam kuali, lalu kemudian dipersiapkanlah roti untuk Elia.
Jadi saudara, yang dilakukan oleh perempuan ini, dia mendahulukan Elia yang merupakan hamba Tuhan, wakilnya Tuhan. Kenapa wanita hebat ini mengalami mujizat saudara? Karena dia mendahulukan Tuhan, dia mendahulukan hamba Tuhan. Itu yang terjadi, yang dia lakukan, sehingga mujizat besar terjadi. Perempuan ini mampu mendahulukan Tuhan, mendahulukan hamba Tuhan dalam situasi yang sulit yang dia alami. Jelas-jelas di sini saudara, bahwa Elia adalah wakilnya Tuhan. Dan ketika wanita hebat ini mendahulukan Elia, dia secara otomatis mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan perintah Tuhan. Sekalipun tentu saja pada waktu itu saudara tidak gampang. Perempuan ini harus memasak, menyiapkan roti. Dan tentu saja pada waktu itu anaknya juga hadir di sana dan mencium bau roti itu, dan kemudian mungkin anaknya itu berkata, "Ma, sudah masak rotinya. Kalau sudah masak, bolehkah kita makan? Mama siapkan itu untuk kita kan?" Tetapi apa yang dijawab oleh perempuan ini? "Tidak anakku, roti ini disiapkan bagi hamba Tuhan." Mungkin anak itu juga berkata, "Bukankah itu tinggal yang terakhir, Ma? Tepung tadi sudah mama tuang semuanya, minyak juga sudah mama tuang semuanya. Bukankah itu yang terakhir? Kalau itu diserahkan kepada hamba Tuhan, berarti kita tidak akan makan roti lagi, Ma." Tetapi perempuan ini berkata, "Iya anakku, tetapi ini saya siapkan untuk hamba Tuhan terlebih dahulu. Karena dia hamba Tuhan. Dan dia telah memerintahkan perintah Tuhan kepadaku untuk disiapkan bagi dia. Jadi harus diutamakan perintah Tuhan." Dan akhirnya dia siapin, dia serahkan kepada hamba Tuhan ini, kepada Elia. Tetapi kemudian Elia berkata, "Siapkan lagi untukmu." Dia berkata, "Sudah habis, lihatlah." Tetapi kemudian ketika dia lihat, dia siapkan lagi. Dan singkat cerita, dia siapkan lagi untuk hamba Tuhan besoknya, untuk mereka lagi dan anaknya. Dan tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Mujizat dahsyat terjadi. Tepung yang sedikit itu tidak habis-habis. Minyak yang sedikit itu juga tidak habis-habis. Dan itu terjadi ketika perempuan hebat ini mengutamakan hamba Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan kemudian hal kedua yang saya lihat dari wanita hebat ini saudara, dia bertindak dengan iman. Karena Elia berkata, "Siapkanlah terlebih dahulu bagiku dan kemudian bagi kamu dan anakmu." Artinya dia percaya bahwa dia siapkan, utamakan Tuhan, maka dia pun akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau tidak saudara, maka saya percaya dia tidak akan mau siapkan itu bagi Elia. Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia, maka dia lebih mengutamakan Elia, lebih mengutamakan perintah Tuhan. Artinya wanita hebat ini bertindak dengan iman di tengah-tengah masalah dan kesulitan yang dialami. Kalau saudara rindu menjadi wanita-wanita hebat, hiduplah dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Di tengah masalah, persoalan, beban dan sebagainya yang saudara alami dalam hidup saudara, tetaplah bertindak dalam iman. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita hebat yang dalam situasi yang sulit mengutamakan Tuhan, mengutamakan hamba Tuhan, mengutamakan pekerjaan Tuhan. Dan kemudian bertindak dengan iman bahwa Tuhan pasti akan memelihara. Saudara adalah wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Terapkanlah firman Tuhan ini dalam hidup saudara, yang akan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati kehidupan mereka, proses mereka, jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar mereka untuk mengutamakan Tuhan sekalipun ada beban masalah persoalan yang mereka alami. Ajar mereka untuk bertindak dalam iman sekalipun berat masalah yang sedang dipikul. Terpujilah nama Tuhan, berkati mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan saudara sebagai wanita-wanita hebat. Gunakan waktu ini saudara untuk datang kepada Tuhan, untuk saudara mengalami mujizatnya Tuhan, untuk saudara mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Biar Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saudara, sebelum saya mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara secara khusus yang sedang saudara pikul, yang sedang saudara serukan kepada Tuhan, dan sampai saat ini saudara belum mengalami jawaban Tuhan. Mari doakan itu saudara. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya sedang menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan pribadi saudara, mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun itu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan menjawab dan mengubahkannya. Biarkan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ungkapkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, atas doa-doa yang mereka sedang pergumulkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan khusus mereka saat ini, apapun yang menjadi beban berat mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menolong. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkarya ya Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu. Engkau yang bekerja dalam hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengar anak-anak-Mu dan Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan berdoa bagi saudara dalam peran saudara sebagai para wanita. Mari siapkan hati saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka dalam peran mereka sebagai seorang istri. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri-istri yang takut Tuhan, menjadi istri-istri yang menjadi berkat bagi suami, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka bisa menjadi suami yang berhasil. Suami-suami mereka menjadi suami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini sebagai istri. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan anak-anak-Mu ini menjadi istri-istri yang baik, menjadi istri-istri yang menjadi penopang bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan berhasil dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa juga saat ini bagi anak-anak-Mu dalam peran mereka sebagai ibu dari anak-anaknya. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini untuk menjadi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini dalam mereka berperan sebagai ibu yang baik. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, dan Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini menjadi ibu yang sukses dan berhasil membesarkan dan menjadikan anak-anaknya berhasil. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ini di tengah keluarga, mereka sedang mengalami situasi kesulitan. Mungkin suaminya bukan suami yang baik, mungkin suaminya ada yang terikat perjudian, ada terikat alkohol, ada terikat perzinahan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kondisi demikian. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ini. Jika mereka punya suami yang mungkin sedang berselingkuh, jika mereka punya suami yang sedang sering mengerjakan kekerasan bagi mereka, jika mereka punya suami yang sering menyakiti mereka, tolong anak-Mu ini Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan dan Tuhanlah yang membela dan memberkati setiap anak-anak-Mu ini.
Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-Mu, mengubahkan suami-suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan bertobat dan menjadi imam di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus. Dan suami-suami mereka yang saleh, yang baik, yang bekerja, jadikan suami-suami mereka berhasil dan sukses ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam hidup anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit mereka. Ada begitu banyak komentar-komentar di video-video sebelumnya, mereka meminta untuk kesembuhan dari penyakit lambung, asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengidap penyakit lambung, penyakit kolesterol, penyakit gula, tensi, hipertensi ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan yang menolong. Tuhan kerjakan kesembuhan. Tolong mereka, nyatakan belas kasihan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya yang campur tangan dan menolong mereka. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga mereka, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Sekali lagi, mereka akan menjadi istri yang menjadi berkat bagi suaminya, yang akan menyukseskan suaminya, dan mereka akan menjadi ibu bagi anak-anaknya yang takut akan Tuhan, menjadi ibu bagi anak-anaknya yang diberkati dan kelak menjadi berkat. Dalam nama Yesus, berkati mereka di tengah keluarga mereka, keharmonisan, kedamaian, ketentraman nyata di tengah-tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa khusus bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada begitu banyak anak-anak-Mu saat ini yang mengalami masalah di ekonomi mereka karena situasi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan berkati sehingga ekonomi mereka bisa pulih ya Bapa. Dalam nama Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan semua anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini rindu supaya masa depan mereka lebih baik dari hari ini, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, supaya ke depan kehidupan anak-anak-Mu menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya yang menolong semua anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Bapa yang baik, ada begitu banyak wanita-wanita yang sedang mengadu di channel ini dan di channel yang lain juga ya Tuhan. Ada topik-topik doa mereka yang mengatakan bahwa mereka terlilit hutang. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang terlilit hutang. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan supaya mereka bisa bebas hutang. Tuhan yang memberkati mereka supaya mereka bisa bebas hutang ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini, ajar mereka lebih berhikmat ya Tuhan. Ajar mereka lebih berhikmat dalam manajemen keuangan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati wanita-wanita hebat ini. Hamba khusus berdoa bagi para lansia, wanita-wanita hebat yang sudah lansia saat ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka. Tuhan memberkati hidup mereka di masa tua mereka. Berikan kesehatan bagi mereka di masa tua mereka. Dan jadikan mereka jadi berkat selama sisa hidup mereka. Berkati para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang didoakan saat ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba juga berdoa bagi para single parent, para janda yang saat ini sedang membesarkan, menyekolahkan dan mengkuliahkan anak-anaknya. Tuhan kiranya menolong, berikan hikmat kemampuan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu sedang menjalankan usaha mereka ya Bapa, Tuhan berkati usaha mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya.
Tuhan kiranya yang memberkati. Ini doa-doa kami bagi wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan telah memberkati setiap saudara. Dan kita juga bersyukur saudara sudah didoakan, dan percayalah Tuhan akan menyatakan jawabannya. Dan saya rindu ketika saudara mengalami jawaban Tuhan. Dan saya rindu ketika saudara mengalami mujizat. Saudara saksikan di kolom komentar video ini saudara, bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada di channel ini, dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi saudara kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.